Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Zahra dengan NPM 231506149. Saya dari kelas TIA dan dari kelompok 3A. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis rangkaian register yaitu SISO, yang dimana register itu sendiri memiliki pengertian yaitu adalah suatu rangkaian yang tersusun dari beberapa flip-flop. Nah, jadi di sini saya menggunakan SISO yaitu serial input dan serial output, yang dimana maksudnya adalah inputnya di sini itu serial dan outputnya juga serial, yaitu dimana dia cuman berjumlah satu dan bukan paralel. Jadi di sini pada rangkaian SISO itu terdapat clock, yaitu dimana fungsinya atau nilainya itu bisa 1, bisa juga 0. Nah, di sini ada logic state yaitu untuk inputan. Di sini ada 4 rangkaian D flip-flop. Jadi di sini kita menggunakan D flip-flop karena D flip-flop itu merupakan flip-flop yang nilainya paling stabil dibandingkan dengan flip-flop lainnya. Dan di sini terakhir ada logic probe yaitu sebagai output atau keluarannya. Oke, sekarang kita run. Nah, pada SISO ini jika kita menggunakan clock, dia otomatis akan kelap-kelip karena nilai dari clock ini sendiri yaitu 1 dan juga 0. Jadi dia istilah katanya tuh gak bisa kita atur gitu, karena dia kayak secara otomatis, karena nilainya bisa juga 1 dan juga bisa juga 0. Nah, coba kita ganti menjadi 1. Di sini kita lihat 1, 1, 1. Jadi yang kayak putih-putih ini dia bakal naik. Kalau misalnya dia putih-putihnya di bawah, itu artinya dia bernilai 0. Tapi kalau dia di atas, dia bernilai 1. Nah, di sini warna merah itu menunjukkan 1 dan warna biru itu menunjukkan kalau dia itu 0. Nah, pada rangkaian register ini pada umumnya inputan itu pasti akan selalu sama dengan output. Jadi nilainya pasti akan selalu sama. Jadi kalau misalnya kita menginputkan 1, otomatis outputnya juga dia bakal bernilai 1. Dan begitupun juga sebaliknya, jika kita menginputkan 0, outputnya juga pasti akan bernilai 0. Nah, karena clock ini kita akan lebih susah untuk mengatur nilai binernya, maka kita di sini dianjurkan untuk menggunakan logic state, yang dimana kita bisa mengatur inputannya gitu atau binernya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita run. Oke, di sini inputannya 1 tapi outputannya masih 0. Itu karena kita belum menghidupkan sakarnya. Istilahnya kayak tombol gitu untuk ngejalaninnya. Nah, di sini kalau misalnya kita hidupin, sini kan nilainya 1 ya. Nah, kalau misalnya kita hidupin, dia bakal bernilai 1. Dia bakal bergeser ke sini, tapi yang lainnya itu masih bernilai 0 karena kita patiin. Coba kita hidupin lagi. Nah, di sini dia satunya bakal bergeser lagi ke sebelahnya. Lalu kita hidupin lagi dan dia akan bergeser lagi ke sebelahnya sampai seterusnya dia bergeser dan menghasilkan output 1. Nah, jadi pada SISO ini dia untuk penginputan nilainya dia akan secara perlahan-lahan gitu bergeser-geser dan sampai ke outputan. Jadi di sini kita akan lebih mudah jika menggunakan logic state dibanding clock, karena kita bisa mengatur sendiri angka binirnya. Contohnya kita jika ingin memasukkan inputan 1010 atau 0101 gitu. Sini kita ubah inputannya menjadi 0, terus kita hidupin.
Oke, di sini dia 0 bakal masuk ke sini dan satunya bergeser, lalu kita masukkan inputannya menjadi 1, kita hidupin lagi, dan dia bakal bergeser ke sini menjadi 1, dan 0 tadi yang berada di sini akan bergeser ke sebelahnya gitu. Terus kita hidupin lagi, kita ubah dulu menjadi 0, terus kita hidupin, dia bakal bergeser 0 ke sini dan 1 jadi ke sini. Ini 0 dan ini 1. Oke, jadi ini udah 1 0 1 0 atau 0 1 0 1. Jadi kalau misalnya mau baca rangkaian register itu selalu dari sebelah kanan, tapi kalau untuk penulisan dia tetap atau sama aja gitu. Jadi kesimpulannya, jika kita menggunakan clock pada rangkaian ini itu akan lebih sulit gitu untuk dibaca nilai binernya. Kalau misalnya kita mau menggunakan tabel kebenaran, sangat dianjurkan untuk menggunakan logic state saja. Jadi rangkaian SISO ini adalah rangkaian yang dimana penginputan nilainya atau nilainya tuh masuk secara perlahan demi perlahan. Jadi dia bakal bergeser dari satu ke yang lainnya gitu, sehingga dia menghasilkan output yang senilai dengan inputannya. Oke, sekian dari saya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.